Hola people, konnichiwa. Berikan bersama Salvian di channelnya Kudetek. Aku pribadi belum pernah ya nge-review ROG Phone. Dan ini kali pertamanya kita nge-review ROG Phone dan langsung ROG Phone 8. Yang malah banyak kritikan dari segi desain. Emang sih ya, desain ROG 8 ini itu mirip banget sama series Zenfone 11-nya mereka. Yang mana itu kan series non-gamingnya ya kan. Yang desainnya lebih santai dan casual gitu. Di diskusi komunitas pun mengeluhkan beberapa hal dari ROG Phone 8 ini. Dari mulai tadi tuh ya, desainnya yang udah berkurang identitas gamingnya. Terus speakernya yang udah nggak front-facing speaker. Jadi nggak nembak langsung ke arah depan muka kita gitu ya kan. Terus konektor USB Type-C-nya yang di bagian bawah posisinya nggak di tengah, tapi malah ditaruh di pinggir kiri. Yang mana untuk beberapa kasus ini rada ngeselin sih ya, karena nggak bisa pakai controller macam Gamester X2 Pro ataupun Razer Kishi V2. Tapi bisa diakalin dengan pakai controller dari Asus juga, yaitu ROG Tizen nih. Bacanya Tizen atau Tizen nih, ya itulah kira-kira. Nanti kita bahas lebih lengkap mengenai controller yang kita pakai ini ya. Di luar dari posisi Type-C yang di bagian bawah tadi, Asus tetap ngasih dua USB Type-C. Satunya ada di sisi kiri dan masih ada juga lubang kesayangan kita yaitu jack 3.5 mm dan masih ada dua air trigger. Jadi ya dimaafkan lah ya. Terus ada juga keluhan backdoor renggang di bagian tombol power dan di unit review kita ternyata renggang juga sih ya, dikit doang tapi. Terus kamera selfie-nya sekarang model punch hole di tengah gitu. Karena desain bezelnya yang sekarang tipis, bre. Loh, kenapa desain bezel tipis dipermasalahkan? Bagus dong kalau bezelnya tipis ya kan. Lebih kelihatan mewah gitu dilihat. Dari beberapa pengalaman gamer, sebenarnya HP gaming itu bagusnya yang bezel atas bawahnya rada tebel, bre, buat ngehindarin accidental touch pas lagi main game. Tapi Asus ngakalin dengan fitur bezel yang otomatis diperlebar supaya nggak berfungsi pas dipakai buat ngegame. Tapi ya jadi ngurangin rasio layarnya sih ya. Sedangkan di seri-seri sebelumnya kayak ROG Phone 5, 6, 7, bezel tebelnya tuh masih dipertahankan. Ya ini jadi dilema juga sih ya buat Asus. Di sisi lain mereka harus ada inovasi, tapi di sisi lain juga harus merubah identitas gamingnya di ROG Phone 8 ini. Cuma yang dirubah ini bener-bener bikin para gamer kesel, bre. Front facing speaker yang hilang itu sih yang bikin kita nggak terima. Kalau bezel layar ya udahlah ya. Di sisi lain jadi lebih enak juga kan diliatin layarnya pas lagi nggak main game. Terus ada lagi yang bikin user kesel, yaitu perihal resolusi layar. Dari zaman ROG Phone pertama sampai ROG Phone 8 resolusi layarnya kagak naik-naik, Pak, ya kan? Ya walaupun sebenarnya ini opsional aja sih ya. Di saat brand lain udah naikin resolusinya ke 1440p, ROG Phone ini di 1080p doang. Tapi sabar dulu, jangan marah-marah. Ya walaupun saya juga udah kesel juga sih ya. Sekarang udah pakai panel LTPO AMOLED dan peak brightness-nya naik dari 1500 nits jadi 2500 nits. Dan pastinya karena ini HP gaming, refresh rate-nya udah 165 Hz, bre. Bukan 120, bukan 144 Hz, tapi 165 Hz. Pakai panel LTPO AMOLED artinya ROG Phone 8 ini udah ada fitur always on display yang bener-bener nampilin 1 Hz aja buat ngehemat daya baterai. Dan peak brightness-nya di 2500 nits ini berguna banget kalau kalian mau main game di outdoor terik matahari, biar lebih kelihatan jelas lah gitu. Dan ada peningkatan di bagian proteksi layarnya. Sekarang udah Corning Gorilla Glass Victus 2. Dan ngomongin soal proteksi, ROG Phone 8 juga udah dikasih proteksi IP68 yang artinya tahan debu dan tahan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi bisa tuh kalian main game sambil nyelam. Enggak ya, ini buat proteksi aja kalau misalkan kejadian ya kebanjiran gitu kan atau tsunami. Kalau yang terakhir enggak ya, bahaya batu. Dari beberapa keluhan tentang ROG Phone 8 ini memang ada tujuannya, ya kan? Jadi si Asus pengen bikin ROG Phone jadi lebih all-rounder gitu loh ya kan? Bukan cuma jadi HP gaming, tapi aspek kameranya pun ya pengen Asus tingkatin juga gitu loh. Ya kayak HP flagship lainnya lah ya pada umumnya lah. Jadi ketika nggak dipakai buat main game, kameranya tuh masih bisa dipakai buat jepret-jepret bagus lah. Jujur ya, pertama kalinya lihat desain kameranya sih aneh gitu ya. Tapi lama-kelamaan jadi ngerasa, oh ya udah sih, lebih ke ikhlas aja kali ya. Malahan ada beberapa anak kudet yang suka sama desain kamera begini. Ya kalau soal desain sih ini tergantung selera masing-masing ya. Jadi ada 3 konfigurasi lensa. Ada lensa utama yang masih sama dari seri sebelumnya yaitu 50 megapiksel bukan f1.9, tapi sekarang udah tersedia OIS nih biar makin stabil. Lensa kedua ada telefoto 32 megapiksel bukan f2.4 yang bisa 3 kali zoom optikal. Yang mana ini baru banget ya di ROG Phone series. Dan lensa terakhir beresolusi 13 megapiksel bukan f2.2 yang mana ini berupa lensa ultrawide dengan luas
120 derajat bre. Dan ngomongin soal hasilnya ya, jujur kita kurang bisa mendeskripsikan karena kita nggak megang unit ROG Phone 7. Soalnya kan ROG Phone 8 ini dibilangnya ada peningkatan banyak di bagian kameranya dari ROG Phone 7. Jadi nggak fair banget kalau nggak ada pembanding sebelumnya bre. Kalau kalian mau lihat hasil perbandingan kamera antara ROG 7 dan ROG 8 ini, langsung aja ke channel YouTube-nya Nyanteh. Soalnya dia megang unit ROG 7 tuh. Nah, di sini kita cuma kasih lihat hasil fotonya aja dan videonya, bre. Jadi ya berikut dah hasilnya. Dan ini dia untuk kualitas perekaman di resolusi 4K 30fps. Jadi kalian bisa pakai dua lensa ya. Ini lensa utamanya. Ini sambil jalan kaki di outdoor ya. Dan ini kita ganti ke lensa ultrawide-nya. Ya kan? Jadi kalau kalian mau gonta-ganti lensa, kalian pakai resolusi 4K 30fps aja, bre. Untuk stabilisasinya sih oke lah ya. Untuk kelas flagship, perekaman videonya harusnya udah seperti inilah. Dan ini adalah pengujian perekaman video 4K 60fps sambil jalan kaki santai di sore hari ya. Stabilisasinya cukup baik lah ya untuk perekam video 4K 60fps. Gimana menurut kalian, bre? Sedangkan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera selfie. Ya, resolusinya cuma Full HD 30fps saja sambil jalan kaki. Untuk tingkat kestabilannya sih cukup oke lah ya. Dibawa buat ngevlog tuh. Cahayanya juga bisa dipertahankan di muka ya kan. Dan ini adalah kualitas perekaman video ya, menggunakan kamera selfie. Dan bentuknya cuma di Full HD 30fps doang, nggak bisa 4K 30fps ataupun Full HD 60fps, sayang sekali. Tapi yang aku cukup impress adalah untuk sistem stabilisasinya di kamera selfie-nya ini baik banget bro. Gokil, ini sambil dipakai buat jalan kaki ya, stabil banget bro background-nya. Ya sayang banget ya kamera selfie-nya nggak difokusin untuk perekaman video. Gimana menurut kalian? Dan cukup sampai di situ aja ya pembahasan kameranya. Sekarang kita fokus ke pembahasan performa dari ROG Phone 8 ini, bre. Karena memang ini kan HP gaming, jadi kita lebih banyak bahas performanya gitu loh. Layaknya HP flagship lainnya ya, HP ini pakai SoC kenceng, itu Snapdragon X Gen 3. Walaupun bentar lagi X Gen 4 udah mau keluar tuh. Dan kita lihat performa Antutu 10-nya, ini lebih kenceng ya, lebih kenceng tipis ya dari iQOO 12, nggak sampai 1% peningkatannya. Tapi lebih kenceng 8% dari S24 Ultra, tembus 2,2 juta kalau mode X-nya diaktifin. Dan kita ada tes juga buat CPU throttling test selama 1 jam di ruangan ber-AC. Sebenarnya masih bagus-bagus aja hasilnya, bre. Walau belum nyentuh 80% ya, cuma 79%. Tapi kalau HP-nya kalian pegang, panasnya berasa banget, bre. Ya bagusnya sih penyebaran panasnya merata ya, keluar gitu loh panas-panasnya. Dan kalau di pengujian 3D Mark Wildlife Stress Test, ROG Phone 8 ngebantai 3 HP flagship lainnya. Stability-nya tuh di 80%, bre. Sedangkan di pengujian Solar Bay pun dapat skor lebih tinggi dari iQOO 12. Jadi menurutku performa HP ini udah kenceng out of the box lah ya. Cooling sistemnya juga bagus ya, diperhatikan sama Asus gitu loh. Walaupun memang efek samping yang kita rasakan jadi lebih berasa panas di tangan gitu loh. Jadi harus pakai case ya, atau pakai gamepad-nya ini ya, nanti kita bahas. Dan sedikit kita ngomongin soal kapasitas baterainya yang malah downgrade dari ROG Phone 7. Tadinya tuh 6000 mAh, sekarang jadi 5500 mAh. Tapi untuk adapter chargingnya masih sama di 65 watt. Jadi di sektor ini tuh ya downgrade lah gitu loh. Tapi bre, sekarang di ROG 8 udah support wireless charging 15 watt. Ya lumayan lah, semi-semi flagship. Flagship beneran ding. Di pengujian World 3.0 Battery Life bertahan 19 jam 33 menit tanpa mengaktifkan mode X nih. Ini terbilang awet dibandingkan HP flagship lainnya ya, karena memang baterainya 5500 gitu loh. Sedangkan untuk waktu pengisian dayanya dari 2% ke 50% butuh waktu 41 menit. Sedangkan dari 2% ke 100% butuh waktu 1 jam 26 menit. Perlu diingat kenapa agak lambat chargingnya, karena baterainya ini 5500 mAh, bre. Dan satu fitur yang harus ada di HP gaming adalah bypass charging. Ini wajib aja karena di iQOO 12 yang
yang performanya kenceng itu nggak ada bypass charging, bre, ya kan. Jadi kalian bisa main game sambil di charge tanpa khawatir baterai kalian tuh hamil atau rusak, ya kan. Karena ketika HP di charge itu direct langsung ke boardnya, bukan ke baterainya, bre. Dan sebelum kita bahas performa gamingnya, kita mau bahas controller baru dari ROG ini ya. Biar di game makin gigi, bre, kalian bisa pakai ROG Tizen yang hadir dengan desain foldable biar ringkas buat dibawa kemana-mana gitu loh. Bobotnya juga terbilang enteng banget ya, cuma 130 graman aja. Walau build quality masih didominasi plastik polikarbonat, tapi tetap rigid, bre. Bentuk gripnya juga udah pas di genggaman tangan. Cuma yang menurutku agak kurang ada di build gripnya yang belum pakai rubber. Jadi kurang begitu lengket di tangan. Tapi ada plusnya juga sih kenapa nggak pakai rubber grip. Soalnya kalau pakai bahan rubber bakar gampang kotor, dakinya nempel gitu loh. Karena ini produk dari ROG ya, tentu ada embel-embel per RGB-an di sini ya kan, yang bisa kalian customize via Armoury Crate Mobile. Pertombolan di sini pakai layout Xbox lengkap dengan pedal button berbahan aluminium di sisi bawah. D-pad button dan XYBA button pakai switch mechanical yang feel tactile-nya berasa banget, bre. Tapi buat analognya berasa agak kekecilan sih ya buat jempolku. Ya wajar aja karena memang ini kan gamepad untuk mobile. Untuk kompatibilitas HP-nya luas banget ya, karena bisa muat HP sampai ukuran 7 inci. 7 inci mah udah termasuk ukuran tablet nggak sih ya? Dan ada detail menarik di ROG Tizen ini, bre. Kalian bisa tetap pakai case HP dan juga tanpa case HP. Tapi buat ketebalan case-nya maksimal di 14,5 mm ya, bre. Dan kalau lebih dari itu nggak muat, bre. Nah, kalau tanpa case HP, biar meminimalisir lecet, di paket pembeliannya udah disediain spacer berbahan rubber begini, bre. Kalau kalian bertanya-tanya, nanti ngecasnya bagaimana, abang? Tenang aja. USB Type-C di sini udah support fitur pass-through. Jadi kalian tinggal colok kabel chargernya ke USB Type-C yang ada di pad kanan ini, nanti otomatis langsung ngecharge dengan kemampuan charging 18 watt. Sekarang kita langsung bahas aja deh performa gamingnya ya. Kita mostly sih main gamenya pakai ini sih ya, bro ya. Game pertama yang kita tes ada Mobile Legends dengan settingan grafis ultra dan frame rate-nya ultra. Kita mainkan selama 1 jam saat tes di indoor. Sebenarnya grafik ini stabil banget di 120 fps kalau nggak ke lobby. Tapi ya namanya game MOBA, select late gamenya ya paling mentoknya di 30 menitan doang, bre. Jadi udah pasti ya mampir ke lobby lagi gitu loh. Buat suhu layarnya tembus 42,5 derajat Celcius, sedangkan suhu backdoor-nya masih di bawah 42 derajat Celcius dengan konsumsi baterai berkurang 20% selama 1 jam permainan. Sedangkan di pengujian outdoor ya, performanya masih nggak ada perubahan signifikan ya. Stabil itu di 120 fps, nggak ada turun sama sekali. Cuma suhunya udah makin menghangat nih ya. Naik sekitar 1-2 derajat Celcius. Tapi entah kenapa konsumsi baterainya sedikit lebih awet, bre. Cuma berkurang 18%-an aja buat main game yang 1 jam. Agak aneh sih ya. Game kedua ada PUBG Mobile yang kita mainkan di preset grafik HDR dengan frame rate ekstrim. Di pengetesan indoor, kalau lihat grafik FPS-nya tentu stabilnya di 60 FPS dengan suhu yang masih bisa ditolerir lah di telapak tangan kita ya. Di sisi layar 42 derajat Celcius, sedangkan di sisi backdoor di 41,3 derajat Celcius. Kalau baterainya main 1 jam berkurang 14% aja. Pindah ke pengujian outdoor, performa FPS-nya masih stabil di 60 FPS, tapi suhunya makin hangat di sekitar 44,5 derajat Celcius di area layar dan 42,1 derajat Celcius di bagian backdoor. Tapi yang anehnya baterainya jadi malah boros nih. Main 1 jam bisa drop 21%. Mungkin yang Mobile Legends itu kenapa ya? Anomali banget gitu ya. Game ketiga kita tes COD Warzone dengan preset grafik high dan FPS targetnya di uncapped ya. Di pengujian indoor, table FPS-nya sangat fluktuatif, bre. Sempat melonjak sampai 120 FPS, tapi di beberapa momen doang ya. Rata-rata FPS-nya tuh hampir 50 FPS dengan minimum di 30 FPS aja, bre. Suhu main di indoor jelas masih adem di bawah 42 derajat Celcius, baik di sisi depan maupun di sisi belakang. Terus buat penggunaan dayanya, main sejam berkurang 23%. Pindah ke pengujian outdoor, buat performa FPS-nya masih sama aja, bre. Ada beberapa momen lonjakan sampai 120 FPS, namun stabilnya di 48 FPS dengan minimum di 30 FPS. Kalau ngomongin soal suhu, jujur ini udah nggak bisa ditolerir di tangan kita. Suhu layar tembus 50 derajat Celcius dengan bagian backdoor tembus 47,5 derajat Celcius. Jadi pastikan kalau kalian main di outdoor pakai gamepad atau enggak ya pakai case-nya gitu loh. Jadi nggak berasa anget gitu ya kan di tangan kita. Oh ya, pas di outdoor baterainya tuh berkurang 22% ya. 11-12 sama di pengujian indoor tadi, bre. Lanjut game keempat ada Car X Street yang kita tes di preset rata kanan. Di kondisi indoor performanya stabil di 47,6 fps dengan minimum di 27,8 fps. Buat suhunya masih bisa ditolerir di tangan kita, bre. Di permukaan layar di 42,6 derajat Celcius dan di sisi backdoornya sekitar 41,5 derajat Celcius. Terus buat penggunaan dayanya main 30 menit berkurang 11% aja. Pas kita pindah main di outdoor, performanya sedikit drop ke 45 fps dengan minimumnya di 26 fps. Suhunya tuh naik cukup drastis ya. Di permukaan layarnya tembus 46
36,6 derajat Celcius, sedangkan di backdoornya tembus 44,6 derajat Celcius dengan penggunaan baterai yang makin boros tembus 15% selama 30 menit permainan nih. Game terakhir ada Genshin Impact yang kita mainkan di preset high. Di pengetesan indoor, table performanya sangat stabil di 60 fps dengan suhu yang udah lumayan ganggu di tangan. Sisi depan layar 43,6 derajat Celcius, di sisi backdoor 43 derajat Celcius. Kalau penggunaan baterainya main 30 menit berkurang 10%. Lanjut ke pengujian outdoor, maafin ya kita lupa lock data fps-nya, tapi di sini ada data suhu dan penggunaan baterai. Suhunya makin anget di tangan karena tembus 48,9 derajat Celcius di permukaan layar dan 47,6 derajat Celcius di permukaan backdoornya. Terus baterainya jadi lebih boros karena berkurang 14% buat main selama 30 menit. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ya memang HP ini tuh dia ada love and hate-nya juga ya, ROG Phone 8 ini. Pertama mengenai desainnya, terus mengenai ya isu-isu yang ada di HP ini. Tapi di sisi lain performa gamingnya begitu bagus gitu loh ya di game-game yang udah kita mainkan. Kecuali game-game AAA macam Car X-Street ataupun COD Warzone yang mana memang belum cukup stabil lah di HP-HP. Walaupun dimainin di HP flagship pun masih begitu performanya bre gitu loh. Tapi kalau di ya Mobile Legends, Genshin Impact, COD Mobile, PUBG Mobile, itu mah lancar banget gitu loh ya kan. Dan soal kameranya jujur aku belum bisa ngomong banyak ya karena memang kita belum ada pembanding dari ROG Phone 7 gitu loh. Dan untuk harganya sih ya ini best deal banget kalau dibandingkan sama Xiaomi 14 ataupun iQOO 12 gitu ya kan. Dan gimana menurut kalian mengenai ROG Phone 8 ini? Coba dah kalian komen di bawah. Ini jadi ya gebrakan baru mengenai ROG Phone ya karena memang ini bisa dibilang perdana ya untuk ROG Phone bahas di kameranya bre gitu loh. Kira-kira itu dia review dari kami. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya bre. Bye bye.